Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Riadatul Aisyah Nimarta dengan NIM 12370100033 kelas Matematika 23A. Pada video kali ini saya akan melanjutkan membahas tentang bagian 2, yaitu peran Islam dalam sains. Yang kedua, penemuan ilmu baru. Islam datang sebagai rahmat bagi seluruh manusia, mengajak umatnya untuk senantiasa mengkaji dan meneliti. Umat Muslim dikenal umat pertengahan yang menjadi saksi keunggulan dan kemajuan peradaban. Al-Quran mendorong umat Muslim untuk berpikir dan merenung, tidak sekadar mengikuti apa yang telah diajarkan generasi sebelumnya, tanpa memikirkan dan merenungkan manfaatnya terlebih dahulu. Allah mencela orang yang hanya taklid tanpa berpikir sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 170. Islam mengajarkan metode atau manhaj yang mendorong umatnya untuk mengkaji setiap perkara dengan logika dan bukti yang kuat. Para ulama Muslim mewariskan metode dan tidak terpaku dalam ilmu yang diwariskan peradaban sebelum Islam. Mereka menambah temuan baru di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Beberapa bidang yang akan dibahas yaitu kimia, apoteker, geologi, aljabar, dan mekanika. Yang pertama, kimia. Sebelum peradaban Islam, kimia hanya berfokus pada upaya mengubah logam murah menjadi emas atau perak. Kedatangan Islam membawa pendekatan berbasis akal dan bukti yang logis, membangun metode ilmiah melalui eksperimen dan penelitian. Ilmuwan Muslim seperti Jabir bin Hayyan mengembangkan dasar-dasar ilmu kimia. Jabir memperkenalkan eksperimen sebagai metode utama dalam penelitian kimia, menekankan pentingnya uji coba untuk mencapai penemuan ilmiah. Selain Jabir, Khalid bin Yazid berkontribusi dengan mempelajari dan menerjemahkan ilmu kimia dari Yunani, memperjelas rumus dan penemuan baru. Jabir bin Hayyan yaitu pendiri ilmu kimia dan ilmuwan Muslim yang paling terkenal di bidang ini. Ia menulis banyak buku yang diterjemahkan ke bahasa Latin dan menjadi rujukan utama hampir 1000 tahun. Imam Ar-Razi mempelajari karya Jabir dan menyumbangkan pikiran dalam ilmu kimia melalui bukunya Sirul Asrar. Buku ini mencakup pengetahuan tentang obat-obatan, alat-alat, dan eksperimen serta merujuk pemikiran para filosof terdahulu dan Jabir. Kaum Muslim menemukan dasar-dasar penting dalam kimia seperti asam nitrik, asam kibaritik, asam nitrohidroklorik, ada perak, campuran klorida, campuran oksid, karbonat potasium, karbonat sodium, zat besi, kalium karbonat, alkalin, dan sebagainya. Penemuan mereka didukung berbagai alat dan metode, termasuk imbik dan timbangan. Yang kedua, apoteker. Kemajuan kaum Muslim di bidang kimia mengantarkan pada pencapaian penting dalam ilmu apoteker. Obat membutuhkan penelitian dan undang-undang kimia sehingga menghasilkan obat yang efektif. Ilmu apoteker menarik perhatian ilmuwan Muslim. Awalnya, kaum Muslim mengambil pengetahuan ini dari Yunani. Rasiduddin Asyuri membuat catatan yang berbentuk kamus yang isinya itu tentang tumbuhan dan obat-obatan dengan nama-nama dalam berbagai bahasa dan penjelasannya terpisah. Pada masa Al-Ma'mun, aturan pengawasan apoteker diperkenalkan untuk menghindari penipuan dan memastikan kualitas obat. Lalu, Al-Mu'tasim memerintahkan untuk memberi apoteker yang ditetapkan amanahnya serta kecerdasannya dengan syahadat itu sebagai izinnya. Ar-Razi meletakkan dasar yang benar di berbagai ilmu apoteker. Dia membagi obat-obatan menjadi 4 bagian: bahan-bahan bumi, bahan-bahan nabati, bahan-bahan hewani, dan yang terakhir itu obat-obat pecahan. Cara pembuatan obat yang masih digunakan yaitu penyulingan, memisahkan buih, atau disebut juga mencampur air rasa dengan sumber bumi, memindahkan bahan padat menjadi uap, kemudian kondisi padat tidak sampai cair, lalu ada juga mengkristalkan atau memisahkan bahan kering. Nah, lalu ada juga penggunaan aksioda alami. Lanjut, geologi.
Ini banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan ilmu lapisan bumi atau geologi ya. Itu tuh yang Quran surat Al-Fatir ayat 27, Al-Hadid ayat 25, Al-A'raf ayat 10, dan sebagainya. Kaum muslim mengembangkan pengetahuan geologi dengan metode ilmiah, mempelajari gempa, gunung, letus, dan fenomena alam lainnya. Mereka menyumbangkan teori tentang pembentukan gunung, sungai, dan lautan dalam karya seperti Rasail Ikhwan, As-Sofa, dan An-Najat. Para ilmuwan seperti Al-Biruni dan Al-Qazwini memperkenalkan konsep baru seperti pengkristalan dan ilmu minyak bumi. Mereka juga meneliti interaksi bumi dan atmosfer serta memahami dampak lingkungan. Pengetahuan geologi mereka dipelajari dan diaplikasikan dalam berbagai bidang, tercatat dalam karya ilmiah yang beragam. Baik, gempa. Oke, di sini gempa itu adalah fenomena alam yang menjadi subjek pemikiran manusia zaman kuno dengan berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya Ibnu Sina mengatakan gempa terjadi karena pergerakan belawan dari bagian bumi dengan sebab yang ada di bawahnya. Sedangkan Ikhwan As-Sofa menguatkan gempa terjadi oleh gas yang meningkatkan derajat panas di perut bumi sehingga menimbulkan goncangan. Lalu ada tambang dan batu besar. Kaum muslim telah mempelajari tambang dan batu besar termasuk sifat tempat beradanya, pembentukan, dan jenis-jenisnya. Dalam buku Asy-Syifa, Ibnu Sina mengatakan ada 3 sebab terbentuknya batu, dari tanah kering, dari uap atau endapan. Selanjutnya, laut pasang dan surut. Ilmuwan muslim paham ilmu geologi lautan dan sungai. Mereka mencatat fenomena pasang surut, mengkaji mendalami geografi termasuk lokasi lautan dan sungai berbagai negara. Beberapa ilmuwan seperti Al-Kindi, Al-Masudi, Al-Biruni, dan Al-Bakdisi itu menguraikan proses terbentuknya laut, sungai, dan pasang surut. Dan juga Abu Ada itu berpendapat permukaan bumi itu persentase airnya menutupi dataran bumi sebesar 75%, 1/4 dataran, dan 3/4 lainnya itu lautan. Oke, lanjut topografi. Ilmuwan muslim memiliki pemahaman tentang geomorfologi termasuk pengaruh perputaran batu besar, astronomi, air, angin, dan cuaca terhadap geografi suatu wilayah. Al-Biruni adalah seorang ilmuwan yang unggul menjelaskan pembentukan gurun. Ibnu Sina menjelaskan tentang geomorfologi seperti terbentuknya sebagian gunung dengan sebab-sebab langsung atau tidak langsung. Langsung itu saat gempa kuat dan terbentuknya bukit secara langsung. Nah, kalau misalnya tidak langsung itu saat angin torpedo atau air sumur di atas wilayah bagian bumi tanpa bagian lainnya bersama mengalir. Meteorologi. Meteorologi, ilmu ini disebut ilmu Atsar Al-Uluwiyah yang merupakan pengetahuan cuaca dan seluk-beluknya derajat panas, ketebalan angin, awan, atau ketinggian udara. Derajat panas yaitu ada dingin, panas, stabil, sangat dingin, dan petir. Lalu jenis angin berdasarkan arah dan sifatnya yaitu angin utara, selatan, timur, dan barat, serta angin panas atau disebut samun dan dingin atau disebut syashar. Semua nama ini dibahas terperinci oleh Ibnu Sina dan Ikhwan As-Sofa. Selanjutnya, penggalian atau eksplorasi bumi. Kaum muslim mengemukakan teori tentang bumi termasuk perpindahan laut menuju tempat yang kering. Al-Biruni dalam bukunya Tahdid Nihayat al-Amakin li Tasyis Masafat al-Masakin menyatakan bahwa Jazirah Arab dulunya tenggelam dan kemudian terbuka secara geologis secara berabad-abad. Bukti ini dikemukakan dengan bukti melalui penggalian sumur dan kolam yang menunjukkan adanya batu dengan rumah, kerang, dan siput, menandakan wilayah itu dulunya lautan. Yang keempat, Al-Jabar. Seorang ilmuwan besar Islam, Al-Khwarizmi, adalah orang pertama yang menggunakan kalimat Al-Jabar, suatu ilmu yang terkenal hingga sekarang dengan nama itu. Dalam bahasa Inggris itu algebra, dalam bahasa Prancis itu algebre, dalam bahasa Eropa itu algoritma. Karena itu Al-Khwarizmi disebut Bapak Al-Jabar.
Kemudian ilmuwan muslim menemukan angka 0 yang memengaruhi di bidang aljabar. Jika tak ditemukan angka 0, para ilmuwan tak bisa menguraikan banyak persamaan matematika. Para ilmuwan setelah masa Al-Khwarizmi telah menggunakan rumus penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian di bidang matematika. Namun sayangnya rumus ini dinisbatkan kepada Francis Vialet. Yang kelima, mekanika. Kaum muslim mengambil manfaat dari Yunani, Romawi, Persia, dan Cina dalam ilmu mekanik, lalu menciptakan temuan baru dalam bidang hiburan dan sihir yang dikenal ilmu al-hil atau tipuan. Ilmu ini untuk memanfaatkan kekuatan manusia dan hewan untuk pekerjaan berat dan menggantikan perbudakan atau paksa manusia dan hewan. Ilmu hiyali an-nafsiyah itu tuh ilmu yang digunakan para arsitek dan ahli atau tukang-tukang mendirikan praktik pengetahuan teori mereka pada agama. Berbeda dengan peradaban lain yang menggunakan patung, alat musik, ritual, Islam datang menjadikan hubungan hamba kepada Robnya tanpa sarana perantara atau tipuan pandangan mata. Alat mekanik yang dimaksud alat perlengkapan untuk panduan dalam pembahasan dengan gerakan udara atau hidrodinamik, hidrostatika, kendali jarak jauh, jembatan, bendungan air, arsitektur, dan perlengkapan bangunan, dan sebagainya. Tingkat perkembangan alam ini dari sisi kerja diwariskan oleh ilmuwan tersebut di bidang arsitek mekanik sebagai berikut. Yang pertama itu ada Bani Musa bin Syakir, itu tuh 3 bersaudara, Muhammad, Ahmad, dan Hasan. Putra Musa bin Syakir, yaitu mereka tuh ahli dalam matematika, falak, ilmu eksperimen, dan teknik. Karya terkenalnya Hila Bani Musa. Mereka banyak menciptakan alat-alat mekanik. Lalu ada juga Badi Az-Zaman Al-Jazari, itu temuan awal kaum muslim di bidang teknik, yaitu alat untuk jam dan meninggikan alat-alat, diantaranya perpindahan gerakan tulisan tangan dengan gerakan perputaran dengan perantara yang digunakan di atas perisai bergigi. Lalu ada juga Taqiyuddin Ad-Damaskusi. Taqiyuddin bin Makhruf al-Rashid Ad-Damaskusi itu adalah seorang ahli teknik Islam pada abad 10 Hijriyah, dikenal lewat bukunya Thoriqu Saniyah fi Alat Ruhaniyah yang menjelaskan berbagai alat mekanik seperti jam air, jam arah, dan lain-lain. Ia menyempurnakan teknik arsitek mekanik masa Islam dengan mengemukakan peralatan yang belum dibahas. Satah oleh Taqiyuddin itu adalah orang yang pertama menggunakan himpunan silinder, bukan hanya silinder dalam satu putaran. Para ahli dan arsitek teknik Islam masa itu mengikuti metode ilmiah tiap karya mereka, memberikan sumbangan signifikan dalam mengembangkan alat transportasi dan teknologi lainnya. Sekian penjelasan peran umat Islam dalam ilmu sains dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih yang sudah menyimak dan memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.